Yang pertama ada konsep dan metode depresiasi. Nah, depresiasi sendiri adalah alokasi sistematis dan rasional atas jumlah aset yang dapat disusutkan menjadi beban selama perkiraan masa manfaatnya. Nah, pendekatan alokasi biaya ini digunakan karena fluktuasi nilai wajar di pasar sulit diukur secara objektivitas dan tidak pasti. Nah, ada beberapa faktor dalam proses depresiasi. Yang pertama yaitu dasar penyusutan atau depreciable base, yaitu dihitung dari biaya perolehan awal dikurangi estimasi nilai residu atau salvage value. Kedua yaitu estimasi masa manfaat atau service life, di mana ini tuh menghitung berapa lama aset akan digunakan oleh perusahaan. Nah, masa manfaat ini bisa dipengaruhi oleh faktor fisik maupun faktor ekonomi atau fungsional. Yang ketiga yaitu metode alokasi biaya, yaitu pemilihan metode yang paling mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi aset di masa depan. Selanjutnya ada metode-metode depresiasi. Yang pertama yaitu metode aktivitas, yaitu mengasumsikan bahwa depresiasi merupakan fungsi dari penggunaan atau produktivitas, bukan berjalannya waktu. Nah, umur aset dihitung berdasarkan total output yang dihasilkan atau input yang digunakan, misalnya jam kerja mesin. Yang kedua yaitu metode garis lurus atau straight line method, yaitu menganggap depresiasi sebagai fungsi dari waktu. Nah, jumlah beban penyusutan bernilai konstan atau sama besar. Nah, di setiap periode sepanjang masa manfaat aset, karena asumsi bahwa penurunan kegunaan aset terjadi secara merata. Yang ketiga yaitu metode beban menurun, yaitu menghasilkan beban penyusutan yang lebih tinggi di tahun-tahun awal dan semakin menurun di periode berikutnya. Alasan utamanya adalah karena aset dianggap paling produktif di awal masa pemakaiannya. Nah, ada dua cara utamanya. Yang pertama yaitu jumlah angka tahun, yaitu menggunakan pecahan yang terus menurun setiap tahunnya dikalikan dengan dasar penyusutan aset. Ya, saldo menurun, yaitu menerapkan tarif presentase konstan, di mana kelipatan dari tarif garis lurus seperti double declining. Nah, terhadap nilai buku aset yang terus menurun setiap awal tahun. Sekarang kita akan membahas mengenai isu depresiasi lainnya. Terdapat 3 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada depresiasi komponen. Menurut standar IFRS, jika sebuah aset memiliki bagian-bagian yang nilainya signifikan, maka bagian tersebut wajib disusutkan secara terpisah. Contohnya, pada pesawat terbang, harga pesawat dan mesinnya itu dihitung dengan tarif penyusutan yang berbeda karena masa pakainya pun berbeda. Yang kedua yaitu revisi tarif depresiasi. Estimasi masa manfaat dan nilai residu itu tidak permanen. Kita wajib menelaah ulang hal seperti akhir tahun. Jika ada perubahan, pencatatannya dilakukan secara prospektif, yang artinya perubahan tersebut hanya mempengaruhi perhitungan tahun berjalan dan masa depan saja, tanpa perlu membongkar laporan keuangan tahun-tahun yang lalu. Yang ketiga ada depresiasi periode parsial. Bagaimana kalau asetnya itu tidak dibeli di awal tahun? Nah, jika dibeli di tengah tahun, itu beban penyusutan untuk tahun pertama itu akan dihitung secara proporsional atau prorata, disesuaikan dengan jumlah bulan kepemilikannya. Selanjutnya, kita bergeser ke topik yang sangat krusial, yaitu penurunan nilai atau impairment. Pertanyaannya, kapan impairment ini terjadi? Nah, jawabannya adalah ketika perusahaan melihat bahwa mereka tidak dapat memulihkan nilai tercatat atau carrying amount pada suatu aset, baik melalui penggunaan operasional sehari-hari maupun melalui penjualan. Untuk memastikannya, itu kita perlu melakukan uji penurunan nilai atau impairment test dengan cara membandingkan nilai tercatat dengan nilai terpulihkan atau recoverable amount. Nah, nilai terpulihkan ini diambil dari mana? Nah, kita pilih dari nilai tertinggi di antara dua opsi ini. Yang pertama ada nilai wajar neto, yaitu harga jual aset dikurangi biaya penjualan. Dan yang kedua ada nilai pakai atau value in use, yaitu present value atau nilai kini dari estimasi arus kas yang dihasilkan aset di masa depan. Nah, aturan pengakuan ruginya itu sederhana. Jika tercatat ternyata lebih besar daripada nilai terpulihkan, maka wajib mengakui adanya kerugian, penurunan nilai, dan langsung mencatat di laporan laba rugi.
Selanjutnya ada 3 kondisi khusus atau isu lanjutan impairment yang perlu kita pahami. Yang pertama, pembalikan rugi atau reversal. Jika di kemudian hari kondisi ekonomi membaik dan standar IFRS mengizinkan kita untuk memulihkan kembali nilai aset yang dulu pernah diturunkan, tapi ada batasannya. Nah, nilai pemulihan tersebut itu tidak boleh melebihi nilai tercatat asli, seolah-olah penurunan nilainya itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Yang kedua yaitu unit penghasilan kas atau cash generating units atau CGU. Nah, terkadang ada satu aset tunggal yang tidak bisa menghasilkan arus kas sendiri secara mandiri. Nah, jika kondisinya seperti ini, uji impairment itu tidak dilakukan per item, melainkan dilakukan pada level kelompok aset terkecil yang kita sebut dengan CGU. Dan poin terakhir adalah aset siap dijual atau held for disposal. Jadi jika suatu aset itu sudah dikategorikan siap jual, maka aset tersebut akan dicatat pada nilai terendah atau nilai tercatat atau juga nilai realisasi neto. Dan yang perlu digarisbawahi, aset yang sudah masuk kategori ini itu tidak boleh didepresiasi lagi. Selanjutnya ada prosedur akuntansi untuk depresi sumber daya mineral. Istilah depresi digunakan dalam akuntansi untuk menjelaskan proses pengalokasian biaya perolehan sumber daya alam atau mineral seperti minyak, gas, dan batu bara untuk menjadi beban selama periode tertentu. Nah, sumber daya mineral ini dikonsumsi secara fisik selama penggunaan dan tidak mempertahankan karakter fisiknya. Nah, ada menentukan dasar depresi. Yang pertama yaitu biaya praeksplorasi, yaitu biaya yang timbul sebelum perusahaan memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi area tertentu, misalnya uji seismik awal. Nah, biaya ini dianggap spekulatif dan langsung diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Yang kedua yaitu ada biaya eksplorasi dan evaluasi, di mana biaya pencarian dan penilaian kelayakan komersial komoditas mineral seperti pengeboran dan eksplorasi. IFRS memberikan fleksibilitas di mana perusahaan dapat memilih untuk langsung membebankannya atau mengkapitalisasinya sebagai aset tertunda tergantung evaluasi. Nah, terdapat dua konsep dalam biaya eksplorasi dan evaluasi ini. Yang pertama yaitu full cost konsep, di mana kapitalisasi penuh termasuk biaya sumur kering karena dianggap sebagai sebagian dari pencarian. Yang kedua yaitu successful effort konsep, di mana hanya mengkapitalisasi biaya yang dari pengeboran yang sukses menemukan cadangan komersial. Yang ketiga ada biaya pengembangan atau development cost yang terjadi setelah kelayakan teknis dan komersial terbukti. Nah, biaya pengembangan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu biaya peralatan berwujud seperti alat berat yang dapat dipindahkan, biasanya didepresiasi terpisah dan tidak termasuk dasar depresi. Yang kedua yaitu biaya pengembangan tidak berwujud seperti biaya pengeboran sumur produksi terowongan yang menjadi bagian dari dasar depresi karena tidak memiliki nilai sisa fisik. Dan yang terakhir ada penyajian akuntansi, di mana pengalokasian biaya depresi umumnya menggunakan unit produksi atau unit of production basis, yaitu rasio ekstraksi periode tersebut dibandingkan dengan perkiraan total cadangan komersial yang tersedia. Selanjutnya ada mengakui revaluasi. Jadi perusahaan dapat memilih menggunakan nilai wajar untuk mencatat aset berwujud jangka panjang setelah tanggal perolehan, karena perusahaan memilih menggunakan metode revaluasi. Perubahan nilai wajar dicatat dengan menyesuaikan akun aset terkait dan mengakui keuntungan belum terrealisasi yang disebut surplus revaluasi. Kenaikan revaluasi umumnya dilaporkan dalam other comprehensive income atau OC dan masuk ke bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan. Lalu pada revaluasi tanah, aset tanah dapat disesuaikan dari biaya historis menjadi nilai wajar. Selisih antara biaya historis dan nilai wajar dicatat sebagai keuntungan revaluasi. Contohnya, Siemens Group membeli tanah sebesar $1 juta dan nilai wajarnya meningkat menjadi $1.200.000 dan selisih sebesar $200.000 dicatat sebagai unrealized gain on revaluation land. Setelah revaluasi, tanah dilaporkan sebesar
nilai wajarnya dan keuntungan belum terrealisasi, meningkat pendapatan komprehensif lainnya. Selanjutnya ada revaluasi aset yang dapat disusutkan dan isu revaluasi. Aset yang dapat disusutkan seperti peralatan memiliki umur manfaat dan mengalami penyusutan setiap periode. Sebelum melakukan revaluasi, perusahaan harus mencatat beban penyusutan terlebih dahulu. Setelah itu, perusahaan dapat menyesuaikan nilai aset ke nilai wajarnya berdasarkan hasil penilaian independen. Proses revaluasi dilakukan dengan menghapus accumulated depreciation, menyesuaikan nilai akun aset, dan mencatat selisih antara nilai wajar dan carrying amount sebagai keuntungan revaluasi. Dalam penerapannya, revaluasi tidak harus menerapkan pada seluruh aset perusahaan, tetapi harus diterapkan pada seluruh aset dalam kelompok yang sama. Perusahaan tidak diperbolehkan memilih hanya aset tertentu untuk direvaluasi. Selain itu, aset yang mengalami perubahan harga cepat harus direvaluasi secara berkala agar nilai aset tetap mencerminkan kondisi sebenarnya. Nilai wajar aset biasanya ditentukan melalui appraisal atau penilaian independen. Kenaikan revaluasi umumnya masuk ke ekuitas melalui OCI, sedangkan penurunan revaluasi dilaporkan sebagai beban kecuali mengimbangi kenaikan sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai terapan akuntansi untuk penerimaan kembali. Objektif 6 membahas bagaimana perusahaan melaporkan serta menganalisis aset tetap dan sumber daya mineral dalam laporan keuangan. Aset biasanya dicatat berdasarkan biaya perolehan historis dan disertai informasi mengenai penyusutan maupun depresi. Perusahaan juga perlu mengungkapkan adanya jaminan, hak gadai, atau komitmen yang berkaitan dengan aset tersebut. Selain penyajian, perusahaan dapat menganalisis efisiensi menggunakan rasio seperti asset turnover, profit margin or sales, dan return on asset. Dan yang terakhir ada revaluation accounting prosedur. Objektif 7 menjelaskan prosedur akuntansi revaluasi aset tetap. Dalam metode revaluasi, kenaikan nilai aset dicatat dalam order comprehensive income dan menambah ekuitas perusahaan. Sebaliknya, penurunan nilai atau impairment akan mengurangi laba perusahaan. Jika terjadi pemulihan nilai aset, perusahaan diperbolehkan untuk mengembalikan impairment hingga sebesar nilai tercatat di awal. Standar IFRS memperbolehkan penggunaan model revaluasi untuk aset berwujud jangka panjang.